Badar Alam, dalang muda asal Nganjuk pencipta wayang Anjuk Ladang, berhasil menjadi juara dalam pemilihan pemuda pelopor bidang agama, sosial, dan budaya tingkat Jawa Timur. Berkat prestasinya tersebut, Badar berhak mewakili Jawa Timur di ajang pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional 2021. Yaitu pemilihan pemuda pelopor yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Menurut salah satu juri dari Kemenpora RI, Abdul Latif, Badar untuk kemudian diseleksi bersama perwakilan pemuda pelopor dari 34 provinsi, pemuda-pemuda untuk kategori agama, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga ada dalam rangkai Bulan Pemuda menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita mengadakan beberapa kegiatan. Salah satu ada pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional. Ada juga nanti wirausaha muda pemula dan lain-lain. Nah, prinsipnya Mas Badar Alam ini adalah juara untuk kategori agama, sosial, dan budaya mewakili Jawa Timur. Nah, hari ini kita dari unsur pemerintah, khususnya Kemenpora, ingin memotret apa yang sudah Mas Badar Alam tulis melalui proposalnya, apakah yang ditulis dengan di lapangan itu sama. Nah, kita tadi minta pendapat dari masyarakat, dari pemangku-pemangku kebijakan atau itu semuanya. Dan satu hal, kita pemerintah terus mendorong pemuda-pemuda khususnya di Nganjuk dan Jawa Timur untuk terus berkreasi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri untuk pemuda. Nah, kebetulan sebentar lagi Sumpah Pemuda, mudah-mudahan Mas Badar Alam bisa membawa nama Nganjuk dan Jawa Timur di kancah nasional yang akan diadu nanti di 34 provinsi pemuda-pemuda untuk kategori tadi agama, sosial, dan budaya. Mungkin itu. Sekarang masih keliling ya ini? Saat ini kita ada tim keliling seluruh Indonesia. Hari ini kemarin saya rangkain di Jawa Timur mulai dari Gresik, Pasuruan, Nganjuk, dan nanti terakhir di Kabupaten Malang. Untuk yang bidang budaya agama itu? Ya, jadi ada 5 kategori yang akan dipertandingkan. Pertama, inovasi teknologi, pangan, lalu pendidikan, sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, dan terakhir agama, sosial, dan budaya. 5 kategori ini. Nah, untuk Jawa Timur sudah ada pemenang dari kategori-kategori ini. Di Nganjuk itu ada 2 kategori yang sudah dimenangkan untuk tingkat Jawa Timur. Pertama, Mas Badar Alam dari agama, sosial, dan budaya. Nanti ada Mas Dimas untuk bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Ini yang akan kita olah lagi apakah layak untuk dipanggil di tingkat nasional. Dan nanti diadu lagi di tingkat nasional. Setelah melihat artinya gini, saya tidak berani menyampaikan apapun itu yang berdasar penilaian, tetapi penilaian secara kasat mata bahwa Mas Badar Alam ini sebagai putra Nganjuk sudah memberikan kontribusi untuk masyarakat, dan hal ini secara tidak langsung wajib kita dukung, wajib kita support. Mudah-mudahan ya ini masih banyak Mas Badar Alam lagi yang di Jawa Timur dan Nganjuk. Untuk hasilnya nanti untuk tingkat nasional kapan? Kita akan umumkan nanti melalui media web kita siapa saja yang akan dipanggil, dan nanti akan dipanggil itu diadu lagi untuk nanti disematkan hadiah di Hari Sumpah Pemuda oleh Bapak Presiden. Badar merupakan dalang muda asli Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan pencipta wayang Anjuk Ladang, karya inovasi budaya khas Nganjuk dalam dunia pedalangan. Wayang Anjuk Ladang sendiri telah dikukuhkan menjadi karya inovasi budaya khas Nganjuk oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi pada 24 Agustus 2021 lalu. Wayang Anjuk Ladang ini merupakan salah satu karya inovasi Badar. Inovasi cerita wayang Anjuk Ladang ini diharapkan bisa menjadi ikon Nganjuk. Sementara itu, Badar menjelaskan wayang Anjuk Ladang merupakan seni pedalangan khas Nganjuk yang bercerita seputar Nganjuk. Alhamdulillah ada 2, jadi Mas Badar Alam dan Mas Dimas. Yang pertama masalah budaya, yang kedua masalah pariwisata. Ya, harapan kami kedua-duanya bisa leading
mewakili Jawa Timur di tingkat nasional dan menang. Ini ya, kami harus optimis menang. Ya minimal salah satu, moga-moga kedua-duanya bisa menang. Dari kedua kategori ini, dari Kabupaten Nganjuk sendiri, selain seni budaya dan juga pariwisata, targetnya ya, kemarin itu kita mengirimkan 3, yang satu masalah pendidikan, namun demikian yang satu ya tidak leading, jadi tidak apa-apa Mbak Tirta. Namun demikian dari 3 itu 2 leading menjadi peringkat 1 Jawa Timur, itu sudah alhamdulillah. Dan mungkin di antara kabupaten kota yang ada 2 wakil pemuda pelopor mewakili provinsi, mungkin hanya Nganjuk. Dukungan dari pemerintah daerah alhamdulillah pemerintah daerah ini all out. Sampai tadi malam untuk penyambutan tim itu Forbinda hadir. Jadi walaupun ada yang mewakilkan, tetapi Pak Bupati sangat support sekali. Bahkan untuk Mas Badar Alam ini Pak Bupati mensupport SK Bupati tentang wayang Nganjuk Ladang. Merupakan salah satu inovasi pemuda Nganjuk, pemuda pelopor Nganjuk yang bisa membuat satu cerita wayang Nganjuk Ladang, dan itu menjadi ikon Nganjuk. Pertunjukan tadi itu saya menceritakan tentang teatrikal, itu gabungan di mana antara teater dan sandosa. Wayang sandosa itu wayang berbahasa Indonesia, di mana tadi juga dari wayang bayangan dari belakang, jadi tidak satu sudut pandang dalang, dan itu mengangkat tentang kesaktian Pancasila. Judul tentang Pancasila Sakti. Kebetulan kan hari ini kan momen di mana momen ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Sanggar Rasabrata memanfaatkan momen tersebut untuk mementaskan pagelaran yang berjudul Pancasila Sakti tadi. Terus tadi terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah, apa yang bisa dirasakan? Pemerintah daerah sudah mendukung penuh kepada pemuda pelopor khususnya ya, jadi di bidang agama sosial budaya. Yang Nganjuk, alhamdulillah Nganjuk sudah 2 orang yang terpilih bidang agama sosial budaya dan bidang sumber daya alam, yaitu Mas Dimas Panji Anugroho dari Bareng sudah terpilih di tingkat Jawa Timur, sekarang diadu lagi di tingkat nasional. Ya sangat mendukung sekali pemerintah daerah, sangat mensupport penuh, bahkan sangat memfasilitasi kami agar memajukan bidang masing-masing. Untuk dari bidang seni budaya ini, apa sih tugasnya nanti untuk pemuda pelopor? Agama sosial budaya untuk pemuda pelopor, yaitu untuk pastinya saya kan bergeraknya di bidang budaya. Yang paling besar atau paling berdampak adalah budaya. Saya setelah ini pun saya tidak akan tinggal diam, juga saya akan terus berkarya. Satu, untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Nganjuk. Lalu untuk masyarakat netizen, bagi netizen masyarakat di YouTube, di media sosial yang itu juga harus kita cermati, harus kita rangkul juga. Karena itu adalah media yang dimana di kala pandemi sekarang atau di era ini itu menjadi salah satu penonton wayang kulit selanjutnya. Tapi optimis Mas ya, ini bisa masuk nasional dan insya Allah kami optimis. Semoga saja ya doa dari semua warga Nganjuk, semoga saja Sanggar Rasabrata masuk ke dalam pemuda pelopor nasional. Oke. Mas Badar sendiri kan terkenal sebagai dalang ya. Dalang muda. Mungkin tadi kan sempat disinggung terkait dengan wayang Nganjuk Ladang, itu sebenarnya wayang apa?
Wayang Nganjuk Ladang itu wayang yang menceritakan tentang seputar Nganjuk, khususnya sejarah Nganjuk. Ini baru permulaan, di mana kemarin sudah disahkan oleh Bapak PLT Bupati. Ya alhamdulillah sudah disahkan. Dan untuk pengembangan selanjutnya, ini terikat dengan wayang Nganjuk Ladang. Ini sejarah ini harus segera dikembangkan. Dan yang saya harapkan setelah wayang Nganjuk Ladang ini ya adalah wayang tentang seputar sejarah Nganjuk. Yang saya harapkan adalah besoknya yang memainkan bukan hanya saya. Jika ini berdampak kepada dalang-dalang lain, saya sangat berterima kasih dan saya sangat legowo. Monggo silahkan dipakai atau ditambah-tambahi gimana silahkan. Yang penting kita Nganjuk itu bangga atas Nganjuk Ladangnya, kita bangga atas tanah kita, tanah kemenangan, tanah yang dimuliakan, tanah yang ditinggikan itu tanah Nganjuk. Bedanya wayang Nganjuk Ladang dengan wayang yang lain, wayang Purwo dan sebagainya apa? Bedanya wayang Nganjuk Ladang dengan wayang Purwo adalah banyak mas bedanya. Sebenarnya pada busana wayang, bentuk wayang ini kan Nganjuk Ladang juga punya segmen apa itu sampur ya, ada sampurnya, ada sampurnya yang unik-unik itu. Lalu yang kedua adalah jenis iringan. Iringan juga ada, kami memasukkan iringan gambang yang lebih dominan karena kami teradaptasi oleh wayang timplong yang sudah menjadi khas Nganjuk dulunya. Lalu kami kreasikan antara iringan wayang timplong itu kami kreasi lagi agar menjadi iringan wayang Nganjuk Ladang. Penokohannya? Penokohannya jelas beda mas. Nah itu yang paling pembeda itu adalah penokohannya. Penokohannya beda, kayak wayang Purwo kan, misal wayang Purwo itu Werkudara, Arjuna dan Rahwana. Ini penokohannya itu kami mulai dari tokoh-tokoh di Mataram kuno, yaitu adalah tokoh-tokoh seperti Pusindo, Dyah Wawa, Raja Mataram kuno di Jawa Tengah. Lalu ada lagi kita juga interpretasi Resik Nganjuk Ladang. Resik Nganjuk Ladang di mana di situ juga bernama di prasasti bernama Samgetpu Nganjuk Ladang. Seperti itu. Oke. Mas ini sudah didaftarkan HAKI belum yang Nganjuk Ladang? Oh belum. Saya kalau di HAKI itu maaf ya, kalau di dunia kesenian khususnya kesenian tradisi HAKI itu sangatlah nuwun sewu. Kalau selama itu berguna silahkan pakai. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.